Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Yunita Lorenza, MPM 19080012, sesi A 2019. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran beranting. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada hari ini yaitu tentang KD 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa atau aspek lisan. Di mana di sini indikator pencapaian kompetensinya yaitu memahami struktur cerita imajinasi, memahami aspek kebahasaan cerita imajinasi, menulis cerita imajinasi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Jadi itu yang harus Anda pahami. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu apa itu cerita imajinasi. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerita imajinasi. Cerita imajinasi adalah sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif atau khayalan. Di sini, teks cerita imajinasi pada dasarnya termasuk ke dalam kategori teks narasi yang merupakan sebuah teks karangan fiksi yang alur atau rangkaian peristiwa umumnya menggunakan pola sebab akibat. Sudah paham Ananda? Selanjutnya yaitu struktur cerita imajinasi. Struktur cerita imajinasi ini menurut Ekosasi ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi merupakan pengenalan cerita, sedangkan komplikasi yaitu puncak konflik, bagian yang menceritakan puncak dari masalah yang dialami oleh tokoh tersebut. Sedangkan resolusi yaitu merupakan tahap penyelesaian atau akhir dari seluruh rangkaian cerita. Selanjutnya yaitu Titi Harsiati Agustrianto juga mengatakan struktur cerita imajinasi ini ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sama yang dikatakan dengan Ekosasi tadi. Di sini orientasi berupa bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan lainnya. Sedangkan komplikasi yaitu bagian di mana tokoh dalam cerita ini berhadapan dengan masalah. Yang ketiga yaitu resolusi. Bagian ini merupakan kelanjutan dari komplikasi, yaitu penyelesaian masalah. Itulah struktur dari cerita imajinasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek kebahasaan cerita imajinasi. Aspek kebahasaan cerita imajinasi yaitu ada ragam bahasa tidak formal, yang mana ragam bahasa ini dipergunakan dalam teks cerita imajinasi biasanya tidak formal. Misalnya menggunakan percakapan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kata ganti orang, di mana penggunaan kata ganti orang dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, seperti aku, mereka, dia, dan lain-lain. Kata ganti orang ini memiliki beberapa kategori. Misalnya kategori kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Selanjutnya yaitu kata serapan panca indera atau pengimajian, atau disebut juga dengan pencitraan. Di sini pencitraan digunakan untuk memberi gambaran yang jelas, menimbulkan suasana yang khusus, membuat lebih hidup gambaran dalam pikiran dan penginderaan untuk menarik perhatian, memberikan kesan, serta mental atau bayangan visual penyair menggunakan gambaran-gambaran angan. Di sini
pencitraan ini ada 6, yaitu citra penglihatan, citra pendengaran, citra rabaan, citra pengecapan, citra penciuman, dan citra gerak. Yang termasuk ke dalam citra penglihatan seperti gelap, terang, dan suram. Sedangkan citra pendengaran seperti bunyi bising, hening, dan sunyi. Sedangkan citra penciuman seperti wangi, busuk, semerbak, dan lainnya. Citra rabaan seperti basah, kering, halus, dan kasar. Sedangkan citra rasaan yaitu seperti manis, asam, dan lezat. Selanjutnya yaitu kata sambung, penanda urutan waktu. Kata sambung tidak dapat lepas dalam sebuah wacana yang dimana kata ini berfungsi untuk menghubungkan satuan berupa kalimat, klausa, frase, dan mungkin pula berupa kata-kata sehingga terbentuk sebuah teks wacana. Selanjutnya yaitu kata atau ungkapan keterkejutan. Di sini ungkapan menurut KBBI yaitu kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus, yaitu makna unsurnya seringkali menjadi kabur. Di sini Asep Gandasadikin dan kawan-kawan menyatakan istilah kata ungkapan keterkejutan itu yaitu berfungsi sebagai menggerakkan cerita dan menimbulkan cerita yang seru. Selanjutnya yaitu kalimat langsung atau dialog. Kalimat langsung atau dialog ini merupakan ucapan seseorang secara langsung yang ditulis dalam tanda kutip, misalnya seperti contohnya yaitu masakan ibu semuanya enak, kata Murkid penuh semangat. Itu merupakan kalimat langsung, yang mana kalimat langsung ini adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Apakah Ananda sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan membagi Ananda dalam beberapa kelompok. Pada setiap kelompok beranggotakan 8. Ibu sudah menyiapkan nomor 1 sampai 8 pada masing-masing kelompok. Baiklah, di sini kelompok 1, di sana kelompok 2 dan kelompok 3. Selanjutnya ada lembaran kerja dan ini akan Ibu bagikan kepada Ananda. Pada lembaran kerja ini sudah tertulis awalan cerita imajinasi, yang mana tugas Ananda yaitu melanjutkan awalan dari cerita imajinasi yang sudah Ibu bagikan, dimulai dari Ananda yang memiliki nomor urutan 1. Silahkan dimulai Ananda. Setelah itu jika sudah selesai, Ibu akan memberikan aba-aba selesai untuk penulisan, yang mana pada saat menulis cerita imajinasi ini kalian hanya membuat 1 atau 2 kalimat saja. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu siswa yang memiliki nomor urutan 2. Silakan dilanjutkan dari tulisan yang dibuat oleh kelompok Ananda tadi. Selanjutnya yaitu siswa yang memiliki nomor urutan 3 juga melanjutkan tulisan dari Ananda tadi yang nomor 2 tadi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Sampai seterusnya sampai Ananda yang memiliki nomor urutan 8 atau nomor urutan terakhir. Jika sudah selesai, Ibu akan menampilkannya di depan kelas satu-satu. Yang pertama yaitu silakan tampil dulu kelompok 1.
Silakan bacakan hasil tulisan yang sudah dibuat tadi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan tulisan dari yang kami buat tadi, yaitu cerita imajinasi tentang Elisa beserta 3 butir jagung emas. Di dalam sebuah gubuk yang tua, terdapat seorang gadis yang bernama Elisa beserta ibu dan adiknya tinggal di dalamnya. Ayah Lisa sudah meninggal, sehingga ibunya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Elisa juga tidak sekolah lagi dan membantu ibunya sebagai pekerja di tetangganya yang mempunyai rumah besar. Namun pada suatu hari, pada saat ia hendak berangkat bekerja, Elisa melihat seorang kakek tua. Kakek tua tersebut terlihat sangat kelelahan dan sudah tersungkur di jalan. Sehingga kakek tersebut meminta bantuan kepada Elisa. Setelah itu, Elisa pun mengobati luka yang ada di tubuh kakek sembari berbincang. Kakek tersebut menanyakan mengenai hidup Elisa. Sehingga Elisa pun menceritakan semua apa yang terjadi pada hidupnya. Setelah itu, Elisa pun menawarkan diri untuk mengantarkan kakek tersebut. Namun kakek tua tersebut menolak dan memberikan sebuah kain pada Elisa. Rupanya, di dalam sepotong kain tersebut terdapat 3 butir jagung yang berwarna emas. Dan si kakek tersebut mempunyai pesan kepada Elisa jika jagung ini merupakan jagung ajaib. Kemudian, ibunya menyuruhnya untuk menanam biji jagung tersebut di belakang rumahnya. Namun, alangkah terkejutnya Elisa ketika hendak memasak jagung tersebut, sebab jagung tersebut berubah menjadi emas. Setelah itu ibunya pun berencana untuk menjual jagung emas tersebut dan membuat hidup lebih sejahtera. Itulah hasil tulisan cerita imajinasi kami. Sekian, terima kasih. Oke Ananda, itu penampilan dari kelompok 1. Kita beri applause terlebih dahulu. Selanjutnya silakan kelompok 2 membacakan hasil tulisannya tadi. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil tulisan kami tadi, yaitu cerita imajinasi mengenai sepasang saudara penyihir. Terdapat sebuah desa yang sangat damai dan tentram, di mana hiduplah yang mempunyai kekuatan sihir. Saudara kembar tersebut bernama Arko dan Niko. Meskipun mereka adalah kembar, sifat dan watak yang mereka miliki pun sangat berbeda. Untuk Arko adalah anak yang selalu baik hati, sedangkan Niko mempunyai sifat angkuh dan sombong. Sebab ia menguasai banyak sekali ilmu sihir yang menjadikannya sombong serta memamerkan kemampuan yang ia miliki. Dikarenakan Arko adalah kakak dari Niko, sehingga ia melarang adiknya untuk memamerkan kekuatan yang ia miliki kepada teman-temannya. Sedangkan Niko pun mengelak dan mengatakan jika Arko sebetulnya iri kepadanya dengan kemampuan sihir yang dimilikinya. Arko pun tidak lelah terus menasehati sang adik meskipun adiknya sangat keras kepala dan menganggap dirinya yang paling hebat di dalam rumah tersebut. Namun, di antara semua benda yang diubahnya menjadi batu, hanya cermin saja yang tidak bisa diubah. Niko yang membacakan sebuah mantra tersebut berniat menjadikan cermin tersebut menjadi batu, namun malah berbalik ke arahnya, yang malah membuat mantra tersebut memantul ke arah Niko. Arko pun memberitahukan hal tersebut kepada guru sihir dan meminta bantuan agar bisa membebaskan adiknya dari syair tersebut. Namun sang guru mengatakan jika sinar yang digunakan oleh Niko bersifat abadi sehingga tidak bisa diubah menjadi semula. Itulah hasil dari kelompok 2. Mungkin hanya itu, sekian, terima kasih. Baiklah, silakan Anda beri applause kepada kelompok 2. Di sini Ibu sedikit
sedikit memberikan penilaian kepada kelompok yang sudah tampil. Untuk kelompok 1, Ibu memberikan komentar yaitu mengenai cerita imajinasi yang telah Ananda buat tadi. Ibu lihat pada bagian orientasi, di mana kelompok 1 pada orientasi ini Ibu berikan nilai 2, karena yang kelompok 1 tulis hanya terdapat 2 bagian dari 3 bagian orientasi yang ada, yaitu pengenalan tokoh, watak tokoh, sedangkan konflik yang Anda berikan pada cerita imajinasi yang Anda buat tersebut hanya sedikit. Begitu juga pada kelompok 2, Ibu hanya memberikan nilai 2. Mungkin hanya itu hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ditarik kesimpulan bahwa cerita imajinasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal namun memiliki sifat imajinatif atau bersifat hayalan. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas Ananda yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.